Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma'bad janabatan hadaratan mukarramin juga salat ulama para peserta sholat isya tarawih masjid kampus UIN Sunan Kalijaga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua bisa masuk di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah 2023 dan kini sudah memasuki 10 hari kedua, yaitu hari ke-12 ya. Atau ada yang sudah 22 belum ya. Barangkali yang ada yang ekspres sudah 22 ya. Alhamdulillah kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua ini adalah maghfirah, dan 10 terakhir itu pun minanna. Para jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, sungguh kita sangat beruntung bisa menjadi warga Indonesia, wabil khusus sekarang sedang berada di Jogja. Ini merupakan suatu kelebihan luar biasa bagi umat Islam khususnya. Tidak ada seberuntung umat Islam Indonesia, wabil khusus Yogyakarta, dalam menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Coba bisa dibayangkan di bulan suci Ramadan ini, sebelum masuk Ramadan ada berbagai penyambutan yang dilakukan oleh masyarakat di Yogyakarta khususnya. Ini luar biasa. Dari sisi perekonomian tubuh di mana-mana, ya. Dulunya nggak ada warung, tiba-tiba muncul warung, dan hebatnya setiap warung mesti ada penghuninya. Kelebihannya lagi, hebatnya apa di Jogja itu, penghuninya itu i'tikafnya itu dimulai sebelum maghrib sampai setelah sholat tarawih di warung masing-masing ya. Tidak itu saja, sebagai wujud dari syahrul ilmi, syahrul mubarak ini, bulan Ramadan merupakan syahrul kiram. Itu maksudnya apa? Bahwa datangnya bulan suci Ramadan itu merupakan bulan suci yang melipat gandakan berbagai aktivitas ibadah. Dan kullu af'alil mukallafin itu ibadatun, asal didasarkan niat itu ibadah. Karena kita sudah mukallaf, maka apapun yang kita lakukan itu, kalau kita niatkan ibadah, maka itu hukumnya menjadi ibadah. Kalau mempunyai hukum ibadah, berarti apa? Punya nilai transenden dengan Allah, dan itu punya konsekuensi pahala. Kita makan itu bisa menjadi ibadah, bisa tidak menjadi ibadah. Dan ingat, ketika kita sudah memasuki akhir taklif, sudah pada usia mukallaf, maka pada saat itulah akhir taklif itu masuk, hukum taklif itu masuk melekat pada diri kita. Makan kita ini bisa menjadi wajib, makan ini bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Tidur pun, tidur seorang mukallaf itu bisa wajib, bisa makruh, bisa haram juga. Apa contohnya tidur haram? Setelah bersahur, wah, semua makanan dimakan sampai putih melek, mantap, motornya sing bareng. Itu kalau misalnya kan pasti ngantuk karena kita sudah luar biasa perang ya. Bagaimana menghabiskan jihad, menghabiskan sahur itu membuat kita kekenyangan, dan kalau kita tidur diperkirakan yakin tidak akan bangun sholat subuh. Ya, karena kekenyangan sahur, kalau saya tidur maka saya yakin tidak akan sholat subuh. Meskipun sudah dipasangin alarm sampai 10 misalnya. Malah dipasang alarm terus makin memperjenak tidur kan. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa kalau saya tidur pasti akan terlewati sholat subuh, maka tidurnya itu menjadi tidur yang hukumnya haram. Ya, tidur yang haram itu seperti itu. Kenapa? Karena saya tidur, kalau saya tidur saya yakin pasti sudah kebablasan subuhnya. Sudah jelas dia akan kebablasan, kok dipaksa tidur, berarti yang memang menyengaja untuk tidak sholat subuh. Oleh karena itu, seorang mukallaf seperti kita semua, saya yakin yang hadir di sini ini, insya Allah sudah mukallaf semua, atau
Itu artinya apa? Kita harus diminta untuk menjaga-jaga semuanya. Mulut kita harus dijaga, perbuatan kita dijaga, mata kita dijaga, telinga kita dijaga, perut kita dijaga. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seluruh perbuatan kita sebagai seorang mukallaf, maka apapun, mulai dari tidur sampai bangun tidur lagi, semuanya ditulis oleh Raqib dan Atid, dan besok akan dipertanggungjawabkan. Nah, masuknya bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk melipat gandakan investasi amal kebaikan kita. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini seluruh amal ibadah sunnah setara pahalanya dengan amal ibadah fardu di bulan suci Ramadan. Nah, apa agar kita Ramadan kita menjadi berkualitas, sehingga nilai kualitas ibadah kita menjadi lebih baik? Maka syarat utamanya adalah kita harus meningkatkan pengetahuan keagamaan kita. Dan itu yang saya sampaikan dari awal tadi. Masyarakat juga sangat amat diuntungkan, ya. Kenapa? Berbagai majelis ta'lim, berbagai majelis keilmuan itu digelar. Mulai bilang menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, ketika Ramadan ada kultum tarawih, ada kultum sholat subuh, ada pengajian jelang berbuka, nanti ada luar biasa. Kalau di total itu bisa sampai 140 SKS. Artinya sudah lulus S1 ini. Kalau ikut semua Anda pasti sudah ahli tentang Ramadan. Kalau hadir haji, ya, apalagi kemarin ada istilah PTT, ya, para pemburu takjil. PPT, ya, para pemburu takjil. Gak apa-apa, takjil keilmuan. Nah, jangan dilihat takjil makanan, tapi takjil keilmuan. Ketika Anda punya niat untuk mencari berburu takjil keilmuan, maka Anda masuk hukum man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Anda menuju ke masjid, alhamdulillah misalnya ada persoalan, ada accident, Anda meninggal, maka perjalanan Anda menuju masjid ini dihukumi sebagai salaka tariqan yaltamis fihi ilman. Anda dihukumi berjihad karena menempuh ilmu, dan hukum yang mati syahid akhirat. Bapak Ibu para peserta sholat tarawih dan isya rahmatullah, oleh karena itu marilah dalam kesempatan ini kita manfaatkan betul hadirnya bulan suci Ramadan ini. Wabil khusus ayo kita tingkatkan pengetahuan keagamaan kita. Itulah kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa talabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap laki-laki perempuan itu sama haknya, fardhu ain untuk belajar. Karena haram hukumnya orang Islam itu bodoh, dolim. Kok ada orang Islam itu bodoh, itu dolim. Kenapa? Karena ilmu ini milik orang Islam. Ilmu itu milik Allah. Dari mana sumbernya? Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber pengetahuan. Maka Rasulullah sampai mengatakan walau bisin, silakan utlubul ilmu walau bisin. Sampai ke negeri yang komunis, yang terlebih, yang mengakui Tuhan, silakan cari ilmu di sana. Kenapa? Karena ilmu itu semuanya dimanapun adanya itu merupakan qawlatul mu'min. Ya, itu merupakan harta kekayaan umat Islam yang harus kita cari sebanyak-banyaknya. Para peserta sholat jamaah tarawih rahimahumullah, dengan demikian, dengan meningkatkan kualitas pengetahuan keagamaan kita berharap akan berdampak pada peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Rasulullah mengingatkan, man amala amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Al-hadis rawahu at-Tirmidzi. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan, suatu amal apapun, apakah itu ibadah atau waktu yang tidak dilandasi oleh keilmuan. Karena kalau tidak tanpa dilandasi keilmuan, maka apa yang kita lakukan itu tidak punya nilai transendensi. Suatu ketika Rasulullah SAW menemui ada sahabat yang sedang sholat dan sedang tidur, dan di situ ketahuan ada setan yang sedang menggoda yang sedang sholat, tidak yang sedang tidur. Ketika ditegur, kenapa yang digoda yang sedang sholat, kok tidak yang sedang tidur di sebelahnya itu? Jawabannya apa? Wah, saya tidak berani Rasul
Kenapa kau pilih yang sholat? Karena yang sholat ini gak tahu ilmunya sholat. Dia sekedar sholat. Pokoknya nurut-nurut mau sholat ya sholat. Tapi gak paham kenapa dia sholat. Sedangkan itu kenapa? Oh dia orang alim. Gak berani saya mendapati orang alim. Meskipun tidur ilmunya itu baru. Kenapa? Orang alim itu mengajarkan kepada 10 orang. Maka yang 10 orang itu akan mengajarkan kepada 10 yang lain. Otomatis meskipun dia sedang itu ilmunya terus berjalan dan tidak pernah. Maka perbedaan antara orang yang alim dengan yang abid, yang makanya ka'alfi ibadatul abid, seperti ibadahnya 1000 orang ahli ibadah. Makanya dalam Al-Quran sekali lagi terakhir saya sampaikan, Al-Quran mengingatkan kita sholat itu bisa dua. Wailul lil musallin. Orang sholat itu bisa celaka. Kenapa? Karena dia al-sholatihin satu, dia tidak dilandasi pengetahuan tentang sholat. Kenapa kamu datang ke masjid? Ya karena diajak datang ke masjid. Dia tidak tahu. Kenapa saya suka datang ke masjid? Orang sholat ya ikut sholat. Beda dengan orang yang mengajak sholat, dia tahu kenapa harus datang ke masjid, apa yang dilakukan di masjid dan kenapa dia harus sholat. Pasti berbeda dia cara melakukan sholat. Wailul lil musallin. Orang yang sholat tapi aktif maksiat karena dia satu, dia sholat tidak dilandasi pengetahuan tentang sholat. Makanya meskipun dia sholat yang justru akan mencelakakan orang yang sholatnya tidak dilandasi oleh pengetahuan yang baik tentang bagaimana sholat itu yang benar dan baik. Sholat itu bukan firman sholat, bukan sholat itu bukan amal sholat, tapi aqimus sholat, menegakkan, bukan sekedar mengerjakan, melaksanakan seperti orang absen kehadiran. Ya Allah hadir, bukan begitu, bukan. Tapi aqimus sholat. Makanya qafal mu'minu dan ladzina hum fi sholatihim khashi'un. Seharusnya seperti itu. Orang-orang yang mengerti dia akan pasti khusyuk dalam sholatnya karena dia sholat betul-betul menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dia hadir, dia tadarrur, dia khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada semuanya sudah selesai dengan dunianya. Ketika dia takbir Allahu Akbar, selesai semuanya. Yang dulunya dia boleh makan, hukumnya sunnah, hukumnya halal, menjadi haram ketika kita takbir. Sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh ketika sebelum takbir, maka pada saat kita takbir semuanya menjadi haram. Itu menunjukkan bahwa kita sudah memasuki dunia yang baru, yang berbeda antara sebelum kita takbir dengan setelah kita takbir. Para masyarakat muslimin beserta sholat isya dan tarawih rahmatullah. Oleh karena itu marilah kesempatan ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Kata Rasul di sini adalah masa-masa Allah menurunkan maghfirahnya, dispensasinya, grasi, amnesti, abolisi itu diturunkan di 10 hari kedua ini. Ayo kita berlomba-lomba meningkatkan. Tidak hanya harus ditingkatkan ibadah sholatnya, tidak harus sholat kencang, ibadah qiraat Qur'annya bagus, tapi setelah itu tidur saja. Nah itu juga tidak itu yang diharapkan. Imbangilah karena as-sholat bukan hanya fasya wal munkar. Orang yang sholatnya baik, ibadahnya baik, pasti sosialnya juga ada keseimbangan. Disitulah letak kehebatan ajaran dari Islam. Oleh karena itu sekali lagi mari kita semua gunakan kesempatan ini, kita bermunajat memohon kepada Allah. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan ini sampai akhir dan kita lahir sebagai pribadi yang muttaqin dan Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma. Demikian semoga ada manfaatnya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.